Ini tempat yang Prabu Siliwangi murca meninggalkan alam dunia. Di sini. Nih. Nih. Area di mana yang Prabu Siliwangi bersemadi di sini sehingga sampai murca meninggalkan kerajaan Pajajaran. Karena pada waktu itu yang Prabu Siliwangi bersemboyan lebih baik mati daripada masuk agama Islam. Karena agama Islam dikala itu sifatnya memaksakan. Konon ceritanya ya, memang iya sih kalau dipikir sampai sekarang juga begitu memaksakan. Jadi dengan adanya budaya-budaya Jawa ini telah diharam-haramkan, dimusyrik-musyrikan agar anak keturunan Nusantara itu lupa dengan jati diri bangsa leluhurnya dan melupakan sejarah leluhurnya, sehingga lebih memuja-muja, lebih mengagung-agungkan orang-orang dari Arab. Namun bangsa kita ini bangsa yang mudah dibodohi, mudah diiming-imingi, tidak punya pendirian. Jadi tidak merasa empati dengan leluhurnya sendiri, dan seolah mereka itu gengsi atau malu mengakui daripada leluhurnya sendiri. Jadi cenderung ke Arab-Araban, padahal itu belum tentu benar. Itulah saudara, ini hutan besar kali. Itu luas sekali, itu ada apa namanya, orang-orang pada di sana, orang pada mau ziarah yang kebetulan masih pada waras pikirannya, ingat dengan para leluhurnya. Ini di kaki Gunung Salak, masih di area kakinya, belum di puncak Prabunya, belum. Nah, ini kayunya udah ratusan tahun. Nah, ini tuh yang putih itu di mana Prabu Siliwangi bersemedi di situ. Nah, sehingga mencapai mukswah seperti itu. Karena kalau di zaman Prabu Siliwangi itu masih zaman kepercayaan yang disebut Sunda Wiwitan. Jadi untuk mencapai kesempurnaan itu harus bertapa sehingga murca bersama raga-raganya. Itulah kehebatan daripada leluhur kita. Namun kita sekarang telah tersandra, terseret oleh arus paham-paham Arab yang notabene sekarang malah justru carut marut. Ada orang mengaku Habib. Nah, orang-orang mengaku cucunya Nabi Muhammad. Kenapa rupanya kalau udah cucu Nabi Muhammad? Kan tidak ada masalah, di negara kita nggak ada Nabi Muhammad. Jadi bangsa kita juga disedari zaman dulu hingga sekarang, meskipun belum beragama di zaman itu, kita oleh leluhur sudah diajarkan tentang sopan santun, rendah hati, kerukunan, kebaikan kepada sesama. Tapi ternyata sekarang konon yang agamanya mengaku agama Allah, agama suci, tapi terbukti dengan nyata hampir bisa dikatakan tiada hari tanpa debat, tiada hari tanpa mengolok-olok, tiada hari yang tanpa usil. Nah, mereka yang usil juga orang yang mayoritas. Padahal sebenarnya Islam itu mengajarkan hal yang baik. Entah apanya yang salah atau siapa yang salah, kenapa menjadi salah. Kok justru ajaran Islam yang sesungguhnya baik
sekarang menjadi jauh dari ajaran itu, karena mungkin masing-masing kelompok punya kepentingan dan atau untuk lebih mementingkan daripada kelompoknya untuk mencari duit. Terbukti sekarang ada orang mengaku-ngaku Habib Sunan Nabi, tak lebih hanyalah untuk lebih gampang mendoktrin orang-orang Nusantara agar mengikuti paham-pahamnya dan mudah dimanfaatkan. Ya, terbukti banyak sekali orang mengaku Habib yang turunan Yaman, yang konon Alawi masih berdarah Yahudi itu tak mau kerja, pemalas, tapi mereka itu cuma mendirikan panggung ke panggung pengajian, mendoktrin, setelah banyak nanti bisa begini begitu begini gitu, menjelek-jelekan pemerintahan, menjelek-jelekan bangsa kita, leluhur kita itu dijelek-jelekan, budaya kita dimusyrik-musyrikan, diharam-haramkan. Sementara dia tuh budayanya tidak lebih mulia dari budaya Nusantara yang sebenarnya. Mereka adalah dengki. Itu tidak ajaran baik kalau yang begitu itu. Kalau sementara orang mengatakan ajaran Islam baik, ya memang ajaran Islam itu baik sekali. Dari tata caranya, ibadah harus mengambil air wudhu itu kan baik sekali. Tapi sayang sekali mereka tidak ngerti hakikat wudhu yang sebenarnya, sehingga